Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nurina dengan NIM 64201211, mahasiswi manajemen kelas 646A11. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas hasil penelitian pada produk helm Carglass untuk memenuhi salah satu tugas metode kuantitatif yang berjudul Analisis Kualitas Produk dan Harga terhadap Minat Beli Helm Carglass. Yang pertama ada daftar isi, yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kemajuan dunia bisnis tidak lepas dari yang namanya persaingan. Setiap bisnis pasti terus berinovasi serta mengembangkan produk baru. Setiap perusahaan harus bisa menilai kualitas saat membuat produk, agar produk tersebut dapat menarik konsumen. Kualitas dan nilai yang ditawarkan harus lebih tinggi daripada produk pesaing. Pertarungan untuk produk helm unggulan semakin ketat dalam beberapa tahun terakhir. Pasar helm kini berkembang pesat. Di Indonesia sendiri, banyak merek helm yang ditawarkan di pasaran luas. Salah satunya adalah helm Carglass yang sudah memenuhi SNI yang diproduksi oleh PT Megakarya Mandiri pemilik Bapak Heri Suherman, yang menceritakan awal dibuatnya lini bisnis ini berawal dari pengalaman buruk yang menimpa anaknya yang pernah kecelakaan terjatuh dari sepeda motor dan helm yang digunakannya terlepas sehingga kepalanya terbentur aspal dan mengalami cedera yang serius. Hal ini menjadi perenungan dan bertekad untuk melebarkan sayap bisnisnya yang awalnya sebagai produsen cat di industri pengecatan spare part otomotif, kemudian beralih untuk memproduksi pabrik helm. Berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk melihat apakah memiliki pengaruh kualitas terhadap minat beli helm Carglass. Yang kedua, untuk melihat apakah memiliki pengaruh harga terhadap minat beli helm Carglass. Dan yang ketiga, untuk melihat tingkat kekuatan kualitas produk dan juga harga yang memiliki tingkat tinggi terhadap minat beli helm Carglass. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama H1, yaitu kualitas produk memiliki pengaruh terhadap minat beli helm Carglass. Yang kedua H2, yaitu harga memiliki pengaruh terhadap minat beli helm Carglass. Dan yang H3, kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap minat beli helm Carglass. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritis ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi peneliti, yaitu untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan sebelumnya, serta mengembangkan, meningkatkan pengetahuan, dan menambah pengalaman dalam bidang promosi terkait kualitas produk, harga, dan minat beli helm Carglass. Dan manfaat bagi akademisi yaitu sebagai media referensi di bidang manajemen dan berguna untuk pembanding penelitian seterusnya. Manfaat penelitian praktis ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan sebagai penjelasan serta sumber tambahan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang tertarik membeli helm Carglass. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 responden. Instrumen penelitian yaitu dengan cara kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tertulis. Metode pengumpulan datanya itu karakteristik konsumen, yaitu nama, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan atau profesi. Lalu pernyataan yang isinya kualitas produk, harga, dan minat beli. Selanjutnya ada bab 2 atau landasan teori. Teori pendukung.
Menurut Wijaya 2011 dalam Ibrahim dan Tawil 2019 berpendapat bahwa kualitas produk artinya campuran karakteristik umum dari produk yang diproduksi berasal dari segmen pemasaran, hasil perencanaan, dan pemeliharaan produksi dan menjadi barang atau produk yang akan digunakan konsumen dengan kebutuhannya. Kedua ada Kotler dan Keller 2016 dalam Bakti 2020 berpendapat bahwa harga bukan hanya angka-angka pada label. Harga memiliki tujuan untuk memperoleh barang atau jasa. Contohnya termasuk biaya, upah, sewa sekolah, suku bunga, tingkat gaji, dan komisi. Yang terakhir, menurut TAN 2021, minat beli yaitu ambisi konsumen untuk membeli suatu barang atau melakukan aktivitas terkait pembelian yang dinilai pada tingkat pembelian konsumen. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, nama penelitinya D.A. Lestari M.M. Rahman, tahun 2002, dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Produk dan Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli Helm Bogo. Hasil penelitiannya yaitu kualitas produk secara positif dan signifikan terhadap minat beli. Yang kedua, ada Adam Muhammad Willy tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh keberagaman produk, kenyamanan pemakai, dan harga terhadap minat beli konsumen helm KYT di Jakarta Utara. Hasil penelitiannya, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Dan yang ketiga, ada Adrian Hidayat Gustin Hartanto tahun 2019, pengaruh dengan judul penelitian pengaruh kualitas produk dan harga terhadap minat beli konsumen smartphone. Dengan hasil penelitiannya yaitu kualitas produk dan harga memiliki pengaruh simultan terhadap minat beli. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Dapat dilihat di sini terdapat dua variabel. Untuk variabel independennya yaitu kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu minat beli. Selanjutnya ada bab 3 pembahasan. Profil perusahaan. Helm Carglass merupakan merek helm lokal ternama di Indonesia yang diproduksi sejak tahun 20 Desember 1985. Carglass didirikan oleh Bapak Heri Suherman yang merupakan pemilik sekaligus Direktur PT Murni Cahaya Pratama atau MCP. Pada awal berdirinya, PT Murni Cahaya Pratama atau MCP memproduksi cat khusus untuk alat-alat elektronik. Dan barulah di tahun 10 Desember 2003 diserahkan kepada anak perusahaannya yaitu PT Mega Karya Mandiri dan mulai memproduksi helm Carglass dengan kapasitas produksi per bulan sebesar 300.000 helm. Dengan berbagai jenis helm yang trendy diantaranya full face, half face, helm klasik, helm retro, helm motorcross, dan helm supermoto yang memiliki harga bervariasi yang dijual mulai dari harga Rp250.000 hingga Rp550.000. Helm Carglass ini didesain dengan aman saat berkendara karena memiliki karet busa dan jahitan yang rapi dan nyaman saat dipakai. Selanjutnya ada deskripsi data. Deskripsi data artinya deskripsi atas data yang dipergunakan dalam penelitian dikumpulkan dari responden dalam bentuk nyata sehingga peneliti ataupun orang yang tertarik dengan hasil penelitian dapat diuji interpretasinya. Dalam pengujian deskripsi data ini, peneliti menggunakan penelitian secara kuantitatif dan memiliki jumlah sampel sebanyak 40 responden yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data untuk kuesioner. Berikutnya ada analisis data.
yang dibagi menjadi 3 karakteristik, yaitu ada pekerjaan, usia, dan juga jenis kelamin. Yang dimulai dari pekerjaan, yaitu mayoritas responden yang memiliki pekerjaan yaitu pelajar atau mahasiswa dengan persentase 72,5%. Yang kedua, ada jenis kelamin, yaitu mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 70%. Dan yang ketiga, ada usia, yaitu mayoritas responden sekitar 21 hingga 30 tahun dengan persentase 62,5%. Selanjutnya, ada frekuensi variabel. Yang pertama, ada frekuensi variabel kualitas produk atau X1, yaitu mayoritas responden memilih jawaban sangat setuju dengan persentase 78%. Yang kedua, ada frekuensi variabel harga atau X2, yaitu mayoritas responden memilih jawaban sangat setuju dengan persentase 62%. Yang ketiga, ada minat beli, yaitu mayoritas atau Y, yaitu mayoritas responden memilih jawaban sangat setuju dengan persentase 68%. Selanjutnya, ada hasil penelitian dan interpretasinya. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Yang pertama, ada uji validitas kualitas produk yang memiliki total 5 pernyataan. Dapat dilihat nilai signifikannya 0,00, yang berarti kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan valid. Yang kedua, ada uji validitas harga yang memiliki total 5 pernyataan yang dapat dilihat nilai signifikannya 0,000 sehingga dapat dikatakan valid. Dan yang ketiga, ada uji validitas minat beli yang sama, total pernyataannya 5 pernyataan dan signifikannya 0,0000 sehingga dapat dikatakan valid. Selanjutnya ada olah data uji reliabilitas, yaitu uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Yang pertama, ada hasil olah data uji reliabilitas kualitas produk, dapat dilihat pada tabel reliability statistik. Nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,866, yang artinya lebih besar dari 0,70. Sehingga pernyataan pada variabel kualitas produk ini dapat dikatakan reliable. Yang kedua, hasil olah data uji reliabilitas harga. Dapat dilihat pada tabel reliability statistik sebesar Cronbach alpha-nya sebesar 0,931, yang artinya lebih besar dari 0,70. Sehingga pernyataan pada variabel kualitas produk ini dapat dikatakan reliable. Dan yang ketiga, hasil olah data reliabilitas minat beli. Dapat dilihat pada tabel reliability statistik, nilai Cronbach alpha-nya yaitu sebesar 0,830, yang artinya lebih besar dari 0,70. Sehingga pernyataan pada variabel minat beli ini dapat dikatakan reliable.
Selanjutnya, ada uji normalitas P-plot. Dalam pengujian ini, menggunakan uji normalitas probability plot atau P-plot. Uji P-plot ini ditentukan dengan cara melihat jika data atau titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Namun, jika data tersebut tidak menyebar di sekitar garis normal, di sekitar garis diagonal atau menyebar jauh dari arah garis, maka dapat dikatakan data tersebut tidak berdistribusi normal. Dapat dilihat di sini bahwa titik-titik ini menyebar tidak sesuai dengan garis diagonal, sehingga dinyatakan bahwa belum berdistribusi normal. Selanjutnya, ada uji determinasi. Uji determinasi merupakan salah satu nilai statistik yang berguna untuk menentukan sejauh mana pengaruh antara kualitas produk atau X1 dan harga atau X2 terhadap minat beli atau Y. Uji determinasi mempunyai nilai dari kisaran 0 hingga 1. Dapat dilihat pada tabel summary yang bagian kolom R-square, yaitu besarnya 0,596 atau 59,6%, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel bebas, yaitu kualitas produk dan harga, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, yaitu minat beli. Selanjutnya, ada uji T dan uji F. Yang pertama uji T dulu, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya yang dianggap konstan. Dapat dilihat pada tabel koefisien yang bagian kolom T dan kolom signifikan. Untuk kualitas produknya memiliki nilai signifikan 0,00, yang artinya kurang dari 0,05, dan untuk harganya memiliki nilai signifikan 0,034, yang artinya kurang dari 0,05. Dengan nilai T hitung sebesar 2,202, yang artinya lebih besar dari 2,026. Dan juga kualitas produk dapat dilihat nilai T hitungnya sebesar 4,512, yang artinya lebih besar dari 2,026, sehingga dapat dikatakan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, dan juga harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya, uji F. Uji F yaitu untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dapat dilihat pada tabel ANOVA, dilihat kolom F dan kolom signifikan. Di sini kita hitung dulu F tabelnya yang diperoleh sebesar 3,32 dan F hitungnya sebesar 27,275. Yang artinya F hitung lebih besar daripada F tabel. Dan kemudian dilihat signifikannya, yaitu 0,000, yang artinya kurang dari 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel antara variabel independen, yaitu kualitas produk dan harga, terhadap variabel dependen, yaitu minat beli, berpengaruh secara simultan. Selanjutnya, bab 4 atau penutup. Kesimpulan, variabel kualitas produk berpengaruh positif serta signifikan terhadap minat beli helm car gloss. Dari hasil pengujian hipotesis parsial T, ini membuktikan semakin baik kualitas produk, akan semakin tinggi juga minat beli helm car gloss. Yang kedua, variabel kualitas produk berpengaruh positif serta signifikan terhadap minat beli helm car gloss. Dari hasil uji hipotesis parsial atau uji T,
Ini membuktikan semakin terjangkaunya harga akan semakin meningkatkan minat pembelian. Yang ketiga, variabel kualitas produk dan harga berpengaruh secara positif serta signifikasi terhadap minat beli. Dari hasil uji hipotesis secara simultan atau uji F, hal ini membuktikan apabila kualitas produk yang baik serta harga yang ditawarkan oleh Helm Car Gloss secara bersama-sama mampu menarik minat pembelian. Selanjutnya ada saran. Bagi perusahaan, yang pertama variabel kualitas produk. Berlandaskan hasil penelitian yang menerangkan kualitas produk mempunyai pengaruh positif terhadap minat beli. Maka Helm Car Gloss harus bisa mempertahankan dan menjaga kualitas produk agar tetap sama dan tidak berubah. Variabel harga. Berlandaskan hasil penelitian yang menerangkan harga memiliki pengaruh positif terhadap minat beli, sehingga harga yang ditawarkan Helm Car Gloss mampu bersaing dengan beberapa merek lainnya. Dan diharapkan harga dapat berbanding lurus dengan kualitas produk. Jadi dapat mempengaruhi minat beli. Bagi penelitian selanjutnya, yang pertama, penelitian berikutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lainnya agar dapat mencari kemungkinan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi minat beli. Yang kedua, penelitian dapat dijalankan kembali dengan memanfaatkan objek perusahaan yang berbeda maupun perusahaan yang beroperasi pada bidang yang sama. Yang C, penelitian dapat dikerjakan kembali dengan cakupan yang lebih luas sehingga responden yang didapat lebih banyak dan lebih bervariasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk ke perhitungan olah data statistik. Pertama kita ke variabel view, terus kita cek data base yang ada di Excel. Tuh, terdapat 5 pernyataan. Terus kita masuk ke variabel view, kita tulis. Kita ketik X1, 1, X1, 2, X1, 3, 1. Wow. Wow. X. Terus desimalnya kita ubah jadi 0. Ini hapus. Nah, terus kita ke data view, terus kita copy. Astagfirullahaladzim, maaf. Kita pindahin ke sini, terus kita analyze, terus correlate, beaverage, kita pindahin semua ke sini. Dah, terus personal udah di checklist, totalnya juga. Terus kita klik oke. Dapat dilihat, ini adalah output uji validitas X1. Dapat dilihat nih signifikannya, semuanya 0,000.
yaitu kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan valid. Terus kita hitung yang X2-nya. X2.1 X2 titik X2.5 total X2. Nah, sama desimalnya juga 0, terus ke data view, terus kita masuk ke Excel, kita copy yang X2, Ctrl C, sini, Ctrl F. Terus kita sama kayak tadi, analyze, terus correlate, subdivided, terus udah dipindah, sama juga, terus oke. Ini hasil output X2 dapat dilihat signifikannya 0,000 semua, sehingga dapat dikatakan valid. Dan terakhir kita cari yang Y. Desimalnya 0, kita ke data view, kita copy, Ctrl C, terus kita ke sini, kita Ctrl F, terus kita ke analyze, terus ke correlate, bivariate, udah pindah, udah di checklist sama, terus oke. Dapat dilihat hasil output Y-nya juga sama 0,000 semua yang signifikannya, sehingga dapat dikatakan valid. Terus selanjutnya kita coba uji reliabilitas. Sama kita cari yang X1. Yaitu X1 titik 1. X1. Desimalnya 0. Terus kita ke data view, kita salin yang bagian X1. Ctrl C, terus kita ke sini, kita copy, Ctrl F, kita make sure udah pindahnya tuh sama. Ya, sama, terus kita ke analyze, ke scale, ke reliability, analyze, kita pindahin semua X-nya, kecuali total. Total kita nggak pindahin. Ya, terus kita ke statistik, terus kita checklist scale if item delete, terus kita continue, terus oke. Nah, dapat dilihat X1-nya atau kualitas produknya di kolom reliability statistik yang Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,866, yang artinya lebih besar dari 0,000
70 sehingga dapat dikatakan reliable. Selanjutnya kita cari ke X2-nya, hitung X2. X2 titik 1, 2 titik 2, 2 titik 3, X2 titik. Total X2 di sini. Terus sama kita ke analyze, kita ke scale, kita ke reliability, udah sama, pindah otomatis. Ini juga udah, continue. Hasil X2, reliability statistiknya, dia converge alpha-nya 0,931, yang artinya lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dikatakan reliable. Selanjutnya kita cari yang Y. 1, 2. Kita ke analyze, kita ke scale, reliability, udah, statistiknya juga udah, continue. Oke. Dapat dilihat yang Y-nya juga converge alpha-nya 0,830 atau lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dikatakan reliable. Selanjutnya kita cari uji normalitas. Pertama kita ke variable view, kita clear, kita tulis X1, X2, desimalnya 0, labelnya di sini kualitas produk, sini harga, dan bawahnya minat beli. Nah, terus kita ke data view, kita copy yang totalnya aja. Pertama X1 dulu. Terus X2. Terus ini. Nah, kalau udah kita ke analyze, terus kita ke regression, terus kita ke linear regression, kita pindahin yang dependennya minat beli, yang kualitas produk sama harganya tuh independen.
Terus udah kayak gitu kita ke plots. Kita checklist normal probability plots. Kita klik continue, terus klik OK. Dapat dilihat, titik-titik ini tidak sejajar dengan garis diagonal, sehingga dinyatakan belum berdistribusi normal. Selanjutnya kita mau mencari uji determinasi, uji T, dan uji F. Pertama kita ke variabel view, masih sama, X1, name-nya masih sama, X1, X2, dan Y, terus desimalnya 0, labelnya juga masih sama. Terus kita ke data view, sama, terus kita langsung ke analyze, kita ke regression, kita ke linear. Terus dependennya minat beli, terus independennya kualitas produk dan harga, terus kita ke statistik. Estimate-nya di checklist, model fit-nya di checklist, R-square-nya di checklist. Terus kita langsung ke continue, terus kita langsung OK. Dapat dilihat di sini. Aduh, sorry. Mana nih? Model summary-nya, yaitu hasil uji determinasi dapat dilihat pada R-square-nya, yaitu sebesar 0,596. Terus F-change-nya 27,275. Yang artinya lebih besar dari F-tabel, yaitu sebesar 2,026. Terus dilihat tabel ANOVA, yaitu hasil output uji F, yaitu sebesar 27,275, yang artinya lebih besar dari F-tabel, yaitu sebesar 2,026. Terus yang hasil uji T-nya itu dapat dilihat pada kolom T hitung dan signifikannya. Pada bagian kualitas produk, signifikannya 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Terus harganya juga 0,034 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Terus T hitungnya yang bagian kualitas produk dia sebesar 4,512 yang artinya lebih besar dari T tabelnya sebesar 3,32. Terus harganya juga 2,202 yang artinya lebih besar dari T tabel sebesar 3,32.